sekarang udah harus oleh personal jak sendiri dong. Iya. Tapi semenjak corona aja sih Dok, si Pak Tony Wahyunya jarang Iya, kesini. karena takut juga lah. Gitu. Sebelumnya sih masih sering aja kesini, masih sering kadang muncul. Nanti deh kalau udah lebih reda, karena Jakarta kan tadinya udah mau oke, tiba-tiba melonjak lagi. Iya bener. Kok Dak Eka memang domisili Jakarta ya? Iya saya 15 menit Dok rumahnya dari sini. Wah, enak lah. Jadi Jadinya nggak ya maksudnya nggak jauh ya. New Soho. Jadi mau mulai jam berapa nih Pak Martin? Bisa langsung dimulai saja dokter. Kadang saya ngobrol jadi nggak dimulai ya. Sorry. Oh iya. Baik dokter, kita mulai ya dokter. Ya silakan Chelsea. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMP MSc, selaku pembina Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Selamat datang dokter. Terima kasih, selamat sore. Ya, yang terhormat juga Dr. Hewan Eka Deandra Rahayu, selaku pemateri kita pada hari ini dari Jakarta Aquarium Indonesia. Selamat datang Dr. Eka. terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat datang juga kepada Saudara Virgilius Martin, selaku Ketua Himpunan Minat Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta semua yang sudah hadir di room meeting hari ini. Puji syukur pada hari ini kita dapat mengadakan kuliah umum dengan tema Manajemen Kesehatan Ikan Laut. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, sebelumnya saya Chelsea Judith Sayulina dari Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar, Fakultas Kedokteran Hewan IPB Angkatan 55, selaku moderator yang akan memandu jalannya kuliah pada hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan peraturan yang berlaku selama kuliah umum berlangsung. Teman-teman panitia boleh tampilkan slide-nya. Teman-teman bisa sambil baca peraturannya. Yang pertama, peserta diharapkan join meeting 15 menit sebelum kuliah di dalam room meeting dimulai. Yang kedua, jalannya kegiatan dipandu oleh moderator. 3. Selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan tetap berada di dalam room meeting. 4. Kegiatan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi presentasi materi oleh pemateri dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kelima, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi presentasi materi. 6. Setelah sesi presentasi materi berakhir, moderator melalui kolom chat akan membuka sesi tanya jawab dan peserta dapat mengetik saya jika ingin bertanya. Dan kemudian yang ketujuh, peserta yang dipersilakan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan dapat menyalakan kamera dan mikrofonnya. Jadi sesi tanya jawab akan lebih interaktif begitu ya, dengan menanyakannya secara langsung. Baik, langsung saja kita ke agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Minat Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Kepada Saudara Virgilius Martin, saya persilahkan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Chelsea. Selamat sore semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Virgilius Martin, selaku Ketua Himpro Satwa Liar tahun kepengurusan 2019-2020. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMP MSc, selaku pembina Himpro Satwa Liar yang telah berkenan hadir pada kuliah Manajemen Kesehatan Ikan Laut sore hari ini. Terima kasih dokter. Selanjutnya, saya mewakili himpunan juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hewan Eka Deandra Rahayu dari Jakarta Aquarium Indonesia yang berkenan meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk menyampaikan materi
pada kuliah manajemen kesehatan ikan laut. Terima kasih Dok Eka. Sama-sama. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Cluster Wild Aquatic yang telah merancang dan mempersiapkan kuliah pada sore hari ini agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan tak lupa juga kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan telah hadir juga dari berbagai instansi seluruh Indonesia pada kuliah sore hari ini. Kuliah Umum Himprosatli pada sore hari ini merupakan salah satu dari sekian program kerja Himprosatli yang awalnya dirancang untuk dilaksanakan secara offline. Namun karena ada banyak kendala terutama terkait pandemi di mana kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan secara online, maka kami merubah konsep di mana kuliah ini juga termasuk salah satu program kerja kami yang dilaksanakan secara online. Tentunya harapan kami ketika dilaksanakan secara online, maka target peserta dan juga jangkauan peserta akan semakin luas lagi. Fokus kuliah pada sore hari ini merupakan program kerja dari Cluster Wild Aquatic dan fokusnya ada di satwa akuatik, khususnya di ikan laut dengan pembicara Dr. Hewan Eka Danda Rahayu dari Jakarta Aquarium Indonesia. Besar harapan kami dari pelaksana agar seluruh peserta dapat menerima wawasan serta pengetahuan baru dari kuliah ini, khususnya terkait aspek manajemen kesehatan satwa akuatik, khususnya di ikan laut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Virgilius Martin selaku Ketua dari Himpro Satwa Liar. Selanjutnya akan ada sambutan dari pembina Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar FKH IPB. Mari kita dengarkan sambutan dari pembina kita tercinta kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMP MSc. Saya persilahkan. Terima kasih Chelsea. Oke, Martin sebagai Ketua Himprosatli saat ini, Dr. Eka nanti sebagai pembicara, di mana beliau dulu juga alumninya Himprosatli ya, Dr. Eka ya. Betul, Dok. Oke, selamat sore kepada semuanya pendengar pada acara kuliah ini. Saya sebagai pembina Himprosatwa Liar ini sangat bangga karena ternyata dengan tanpa harus berkumpul bersama ya, jadi offline begini, banyak kegiatan yang bisa dikerjakan seperti yang tadi Martin katakan, malah lebih banyak ya pendengarnya ya, Mas Martin ya. Biasanya kalau kuliah-kuliah kita ini ya memang terbatas untuk Himprosatwa Liar aja, dan itu juga hanya di IPB. Jadi paling 40-50 orang nih yang dengar. Nah sekarang dokter sudah melihat ada 123 tuh angkanya. Jadi terima kasih sekali kepada Anda yang berkenan untuk mendengarkan kuliah dari Himpro Satwa Liar ini. Ya, jadi memang satwa liar kita ini di Indonesia banyak sekali. Jadi memang ya tugas kita juga yang harus melestarikan satwa liar tersebut, dan kami dari kedokteran hewan ya jelas tugasnya adalah bagaimana membuat hewan-hewan itu tetap sehat ya. Jadi dengar dari saudara Martin tadi katanya yang ikut dari FKH seluruh Indonesia, ada dari tempat-tempat lain. Ini akan sangat membanggakan bagi kami. Semoga apa yang dipersiapkan oleh Himpro Satwa Liar ini melalui Dr. Eka ya, yang akan membahas tentang satwa liar akuatik. Nah ini juga beda ya, jadi kaya sekali Indonesia, kaya orangnya, tapi ayo kita sama-sama belajar lebih banyak bagaimana melestarikan hewan-hewan kita sendiri. Itu saja dari dokter ya. Semoga berjalan lancar, dan Dr. Eka, dokter juga mau belajar tentang akuatik dari Anda. Ya, demikian sambutan saya, dan terima kasih untuk kerja keras panitia. Silakan Chelsea. Ya, baik. Terima kasih dokter atas sambutannya. Sekarang saya akan membacakan biodata pembicara kita pada hari ini. Boleh ditampilkan slide-nya.
Teman-teman bisa sambil lihat CV-nya yang tertera ya. Jadi, Dr. Hewan Eka Diandra Rahayu lahir pada 26 Juni 1994. Menempuh pendidikan program sarjana Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 sampai 2015. Kemudian program profesi dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2016 sampai 2018. Beliau merupakan pribadi yang sangat aktif berorganisasi dan memiliki banyak pengalaman seperti yang dapat kita lihat ya teman-teman. Nah, Dr. Eka juga merupakan alumni dari Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar FKH IPB. Pada saat kuliah, beliau termasuk ke dalam 10 besar mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Hewan dan menerima beasiswa peningkatan prestasi akademik. Wah, luar biasa sekali pembicara kita pada hari ini ya. Sebelumnya nih, sebelum kita memasuki ke dalam sesi materi, perlu teman-teman peserta ketahui bersama bahwa alasan diangkatnya tema manajemen kesehatan ikan laut pada sore hari ini dikarenakan bahwa seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lautan yang luas. Nah, hal tersebut tentunya tidak terlepas dengan kekayaan alam berupa satwa akuatik yang ada di dalamnya. Jadi, dengan kuliah ini diharapkan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang bagaimana manajemen kesehatan ikan laut itu sendiri. Terlebih lagi untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang dapat menerima wawasan lebih tentang satwa akuatik di luar dari materi yang didapat dari perkuliahan begitu. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu ya pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Dr. Eka, apa kabar? Sore, Chelsea. Alhamdulillah baik. Iya, puji Tuhan. Sepertinya Dr. Eka apa sudah siap ini? Sudah. Untuk presentasi? Oke. Baik teman-teman, langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Hewan Eka untuk menyampaikan materinya. Silakan dokter. Oh ya, sebentar. Apakah sudah muncul? Ya, sudah dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Himpro Satwa Liar yang telah memilih saya untuk menjadi pembicara. Terus juga saya berterima kasih kepada Dr. Hewan Ligaya. Kemudian sebelumnya saya di sini mau sharing-sharing aja apa yang terjadi selama di Jakarta Aquarium. Nah, hari ini saya akan presentasikan tentang manajemen kesehatan ikan laut. Untuk PPT-nya sendiri, sebelumnya ini PPT yang pernah saya buat dengan senior saya, yaitu Dr. Hewan Rizky MF Bino. Dia Satli Angkatan 43. Kemudian, ikan merupakan vertebrata tertua. Kurang lebih 24.000 spesies ikan ada di dunia. Nah, saat ini ikan itu sendiri semakin populer sebagai pet animal, sehingga sebagai dokter hewan kita perlu memahami bagaimana taksonominya, anatominya, fisiologinya, jenis, manajemen perawatan, dan penyakit serta pengobatan pada ikan. Nah, ikan itu memiliki klasifikasi berdasarkan habitat, itu ada air tawar, air payau, dan air laut. Sedangkan berdasarkan tujuan pemeliharaannya, ikan itu diklasifikasi menjadi untuk budidaya atau produksi, pet, dan konservasi. Seperti yang kita ketahui, Jakarta Aquarium sendiri tujuannya adalah untuk konservasi. Nah, ini ada sedikit anatomi ikan. Bisa kita lihat, yang garis ini lateral line, itu nanti berfungsi untuk pengambilan darah. Terus ada juga ini dorsal fin-nya, caudal fin, anal fin. Nah, ini ada operculum. Jadi kalau kita buka operculum itu di dalamnya ada insang. Kemudian ini adalah organ dalam dari ikan. Ada seperti yang kita tahu, ikan mempunyai insang atau yang gills itu. Kemudian yang berbeda dari ikan adalah dia memiliki air bladder atau swim bladder atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gelembung renang. Kemudian ginjal dari ikan sendiri juga ada di
panjang di balik dari swim bladder-nya tersebut. Jadi kalau misalkan kita melakukan nekropsi di ikan, untuk melihat ginjalnya kita harus menyingkirkan dari swim bladder-nya tersebut. Nah, integumen adalah bagian terluar dari ikan. Dia berfungsi sebagai sistem pembalut tubuh. Itu adalah sisik. Nah, dia itu adalah derivat dari lapisan dermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari ikan. Epidermis itu selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan. Lendir tersebut berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan air agar ikan dapat berenang lebih cepat. Terus juga sebagai penutup luka dan pencegah infeksi. Beberapa ikan, biasanya kalau sakit itu dia akan menghasilkan lendir yang lebih banyak. Kemudian ada ikan yang memanfaatkan lendir untuk menghindari diri dari kekeringan. Contohnya ikan African lungfish. Kemudian saya akan menjelaskan tentang elasmobranch. Apa sih elasmobranch itu? Elasmobranch itu adalah istilah untuk ikan yang bertulang rawan. Jadi seluruh tubuhnya itu terbuat dari tulang rawan, bukan tulang sejati seperti hewan-hewan lainnya. Kemudian yang termasuk elasmobranch adalah hiu dan pari. Ada lebih dari 1.000 spesies di kelas elasmobranch. Bahkan kerangka kepalanya itu juga terbuat dari tulang rawan. Terdapat 5 hingga 7 bukaan insang di setiap sisinya. Ada yang bersisik dan ada pula yang tidak. Terus dia memiliki spirakel untuk membantu bernafas. Mulutnya terletak pada sisi ventral. Kemudian dia memiliki gigi yang terus berganti. Nah, kalau misalkan kita melakukan nekropsi di elasmobranch, di pari atau di hiu, jangan sampai kita tuh kaget kok nggak ada gelembung renangnya, karena emang kelas elasmobranch ini tidak memiliki gelembung renang, tapi dia memiliki hati yang menghasilkan minyak untuk daya apung. Dia bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal. Kemudian ini adalah anatomi elasmobranch. Ada gill slits. Gill slits itu adalah bukaan insang yang tadi terdiri dari 5-7 baris. Dia juga memiliki lateral line, terus dorsal fin, anal fin. Nah, ada clasper. Jadi kalau untuk kelas elasmobranch, kita itu bisa membedakan jantan dan betinanya. Dilihat bagaimana cara membedakannya itu adalah dengan dilihat apakah dia memiliki clasper atau tidak. Kalau dia memiliki clasper, dia adalah jantan. Kalau yang tidak memiliki clasper, itu adalah betina. Nah, ini adalah anatomi organ dari elasmobranch. Bedanya adalah dia tidak memiliki gelembung renang ya. Dan livernya ada di bawah. Kemudian, nah ini anatomi elasmobranch, lihat dari dorsal. Dari ventral. Nah, bisa dilihat itu hatinya. Jadi kalau kita melakukan nekropsi, yang pertama terlihat itu biasanya hati, karena hatinya itu besar. Baru setelah hati dikuakkan, terlihatlah saluran pencernaannya. Kemudian ini anatomi dari ikan pari, spirakel. Yang di atas itu adalah spirakelnya. Terus dia juga memiliki taji beracun. Nah, gonopodium itu adalah clasper. Jadi kalau kita melihat ada panjang gitu 2, itu berarti dia jantan. Kemudian ini anatomi elasmobranch, anatomi organnya dilihat dari ventral. Bisa terlihat kan itu insangnya yang gills itu. Kemudian jantung, ini livernya setelah dikuakkan, baru terlihat saluran pencernaannya, kemudian saluran urogenitalnya. Nah, ikan itu termoregulasinya dia poikilotherm atau berdarah dingin, sehingga adaptasi suhu tubuh sesuai dengan lingkungan. Dan dia juga ektotherm, mengambil panas dari luar tubuh. Karena hal itu, maka ikan tidak memiliki fase demam. Kemudian termoregulasinya secara behavioral itu dia akan naik ke permukaan untuk melakukan digesti. Sementara secara fisiologikal itu sedikit internal dan secara metabolik. Nah, ini adalah sistem mekanisme pernafasan di ikan.
Jadi air itu masuk ke dalam mulut ikan, terus kemudian dia akan masuk ke filamen dari si insang tersebut. Nah, disitulah terjadi difusi O2 dari air ke darah. Kemudian nanti air tersebut setelah melewati insang akan keluar lagi melalui operculum. Ini adalah anatomi dari jantung ikan. Nah, ikan itu hanya memiliki satu ventrikel dan satu atrium. Bisa kita lihat di situ ada conus arteriosus. Nanti darah akan masuk ke ventricle melalui bulboventricular valve, kemudian masuk ke atrium melalui atrioventricular valve, dan baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk kesejahteraan ikan seperti yang kita ketahui, animal welfare itu ada 5, yaitu bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, kemudian bebas dari rasa takut dan stres, dan bebas mengekspresikan perilaku alami. Untuk ikan, kita bisa melakukan, ada ukurannya untuk volume air per 1 cm panjang ikan, sehingga ikan tersebut tidak merasakan hal yang menyebabkan dia stres. Ukurannya yaitu apabila kurang dari 2 cm, kita bisa menggunakan 1 liter air. 2-5 cm, 1,5 liter air. 6-9 cm, kira-kira 2 liter. 10-13 cm, 3 liter air. Dan lebih dari 14 cm bisa menggunakan kira-kira 4 liter air. Nah, apa aja sih pemicu stres untuk ikan? Salah satunya adalah fluktuatif suhu, bahan kimia, polusi air, densitas, improper diet, transportasi dan handling, kemudian arus yang terlalu kuat. Untuk perawatannya. Nah, ini adalah akuarium karantina yang ada di Jakarta Aquarium. Kita menyebutnya dengan closed system. Jadi kalau untuk akuarium karantina ini khusus untuk ikan yang sakit. Nah, bisa dilihat itu sistemnya tidak bergabung dengan sistem akuarium yang lainnya. Jadi dia memiliki sistem sendiri, makanya disebut closed system. Karena kalau misalkan kita menggabungkan sistemnya dengan akuarium lain, maka penyakitnya itu akan menyebar ke ikan-ikan yang lain, makanya disendirikan. Kemudian salinitas yang ada di closed system ini lebih rendah, yaitu 26 ppt. Nah, untuk kualitas air, setiap hari dilakukan pengecekan, yaitu pH, DO, salinitas, suhu, dan ORP. Dan ini ada standarnya. Untuk pH di Jakarta Aquarium itu air asin 7,8-8,3, DO-nya 4-10, salinitas 28-32, suhu 25-26, ORP-nya 200-400. Kemudian bisa kita lihat yang ada di sebelah kiri yang agak besar itu alatnya, itu adalah multimeter WSI. Dia itu bisa dibuat untuk mengecek keseluruhan parameter air ini. Bisa pH, DO, salinitas, suhu, dan ORP. Sementara ada alat lain yang digunakan untuk hanya ngecek pH, terus yang biru itu hanya untuk salinity, yang merah juga untuk pH. Nah, apa yang terjadi apabila pH rendah? Kalau pH air itu rendah, integumen itu akan kering, kemudian lendirnya ikan itu akan lepas, jadi berterbangan di air gitu. Kemudian ada DO, DO itu adalah dissolved oxygen. Dissolved oxygen itu banyaknya oksigen terlarut di dalam air, satuannya adalah ppm atau miligram per liter. Konsentrasi DO juga dipengaruhi oleh suhu dan salinitas. DO rendah akan mengakibatkan hipoksia. Makanya dari itu aerator menjadi bagian yang penting. Apabila suhu rendah akan menyebabkan menurunnya motilitas sistem digesti, sehingga makan membusuk di dalam sistem pencernaan, sehingga akan menyebabkan enteritis. Fluktuasi suhu yang aman itu adalah kurang dari 1 derajat Celcius per jam. Selisih aman suhu adalah kurang dari 4 derajat Celcius. Nah, alat yang di atas itu adalah spektrofotometer. Alat ini berguna untuk
mengecek amonia, nitrit, nitrat, klorin, tembaga, fosfat, dan bromin yang ada di air. Dan ini ada kadar normalnya, yaitu amonia itu harus kurang dari 0,03, nitrit kurang dari 0,100, nitrat kurang dari 15, klorin kurang dari 0,03, tembaga kurang dari 0,03, fosfat kurang dari 0,03, dan bromin juga kurang dari 0,03. Apabila lebih dari batas yang ada, berarti emang harus dilakukan penanganan. Nah, ini adalah contoh laporan water quality yang ada di Jakarta Aquarium. Jadi untuk salinity, DO, ORP, pH, dan temperatur itu semua exhibit dicek setiap hari. Sementara yang reaksi kimia seperti amonia, nitrit, nitrat, koper, fosfat, bromin, dan klorin itu bergantian. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menurunkan amonia? Yaitu bisa mengganti air secara bertahap dan berkala. Sementara untuk menaikkan salinitas, kita bisa memasukkan air laut atau garam. Begitu pula sebaliknya. Cara mengatur suhu itu digunakan heat exchanger. Untuk meningkatkan pH, bisa memasukkan karbonat dan bikarbonat. Untuk menurunkan pH, bisa mengganti air, memasukkan daun ketapang, tapi tidak direndam terlalu lama. Kemudian untuk menurunkan klorin, mengganti air, memasukkan natrium tiosulfat, memasukkan H2O2, tapi tidak efektif untuk pH kurang dari 7. Untuk meningkatkan kadar O2, bisa memasukkan H2O2 sebanyak 1 ml per liter untuk meningkatkan DO sebanyak 1 ppm. Ada beberapa ikan yang bisa mengambil O2 langsung dari udara, yaitu lele, arwana, dan arapaima. Untuk penggantian air, itu jangan langsung mengganti seluruh air di dalam akuarium. Bisa dilakukan dengan cara mengganti kurang lebih 20% dari total volume air yang ada di akuarium. Lakukannya secara perlahan, berkala, dan bertahap. Ganti air setidaknya 1 minggu sekali. Kenapa tidak boleh langsung mengganti seluruh air? Karena akan menyebabkan ikannya stres. Nah, selanjutnya di dalam akuarium itu ada yang disebut dengan siklus daur amonia, nitrit, nitrat. Jadi, di dalam akuarium, kita membutuhkan yang disebut dengan Nitrosomonas bakter dan bakteri Nitrobacter. Fungsi dari mereka adalah untuk mengurai amonia menjadi nitrit dan nitrat. Amonia itu sangat toksik untuk ikan. Nitrit juga masih toksik. Sedangkan nitrat itu toksisitasnya rendah. Nah, kalau kita mau membuat akuarium, kita harus memperhatikan new tank syndrome. Apa itu new tank syndrome? Jadi kalau misalnya kita ngerakit akuarium, terus kita masukkan air, jangan langsung masukkan ikan di hari besokannya. Kenapa? Karena Nitrosomonas dan Nitrobacter yang ada di filter itu belum tumbuh. Jadi belum berkembang dengan sempurna, jadi belum ada. Nah, sementara amonia itu ada karena ada ekskresi dan urin dari ikan, kemudian juga hasil dari respirasi, terus juga apabila kita memberi makan kebanyakan itu akan menyebabkan amonia dalam akuarium itu tinggi. Nah, kalau misalkan bakteri pengurainya belum tumbuh, maka kandungan amonia di akuarium itu akan jadi semakin tinggi dan bisa menyebabkan ikan tersebut mati. Jadi caranya kita bisa menggunakan dengan cara merendam air tawar selama 3 minggu. Kenapa merendam air tawar dulu? Karena untuk menetralkan parasit-parasit yang ada, karena ada parasit yang memang daur hidup atau siklus hidupnya itu selama 1 bulan. Terus kemudian juga untuk menghilangkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam akuarium, misalkan seperti cat yang ada di batu atau cat yang ada di pipanya. Ya, jadi kita harus merendam dengan air tawar selama 3 minggu, baru kemudian rendam dengan air laut selama 2 bulan. Setelah itu baru masukkan ikannya. Selanjutnya, pakan. Untuk kebutuhan pakan, untuk yang kering itu 1-3% berat badan per ekor. Kalau yang basah, 3-5% berat badan per ekor. Sesuaikan dengan metabolisme pencernaan.
variasi pakan sesuai kebutuhan. Pemberian 2-4 kali sehari, terutama bayi. Nah, di Jakarta Aquarium sendiri banyak bayi-bayi pari dan bayi-bayi hiu. Itu pemberian makannya bisa sampai 6 kali sehari. Gunakan pelet sebagai tambahan, kemudian sesuaikan potongannya. Apabila dia ikannya kecil-kecil, kita harus memotongnya sesuai dengan ukuran mulutnya. Kalau misalkan ikan-ikan besar seperti hiu atau pari, itu biasanya menggunakan ikan utuh. Untuk pengobatan per oral, bisa menggunakan binding agent seperti agar-agar atau gelatin. Jadi caranya, kita timbang dulu ikannya, misalkan 1 kilo, terus di blender, sambil kita memanaskan agar-agar. Ketika agar-agarnya sudah cair semua, baru kita masukkan si blenderan ikan tadi, terus tunggu agak dingin, baru masukkan obat sambil diaduk. Kemudian tinggal didiamkan agar menjadi jelly dan diberikan keesokan harinya. Selain itu juga bisa dilakukan dengan memberi obat di pelet. Ada bisa menggunakan putih telur untuk merekatkan obat tersebut ke pelet. Bisa juga ada yang dijual secara pasaran. Kalau di sini menggunakan Progol, bisa dicari itu untuk merekatkan obat ke pelet juga. Terus melakukan uji kualitas pakan setiap 3 bulan dari boraks dan formalin. Jangan lupa kalau ada sisa makanan langsung dibersihkan di hari yang sama. Kenapa? Karena penumpukan makanan di dalam akuarium akan meningkatkan amonia. Kemudian untuk pakan hidup dilakukan cek mikroskopik, bisa diinjeksi obat untuk pengobatan per oral untuk pakan hidupnya. Misalkan untuk yang diinjeksi obat itu misalkan ikan yang makan ikan hidup misalnya, kayak ikan nila. Nah, ikan nilanya itu diinjek dengan obat baru diberikan sebagai pakan. Nah, ini salah satu ektoparasit yang ditemukan di pakan hidup. Jadi ini dari mysis hidup atau udang yang kecil-kecil itu, kemudian dicek di bawah mikroskop ternyata ada ektoparasitnya. Penanganannya ada dilakukan freshwater dip atau perendaman dengan air tawar dulu sebelum diberikan ke ikan. Kemudian life support system. Life support system ada ozon, protein skimmer, UV, ada sistem filter, yaitu filter wall, bioball, dan karbon aktif. Dilihat dari kiri atas itu adalah ozon, protein skimmer, UV, terus yang bawah adalah filter wall, bioball, dan karbon aktif. Nah, bioball ini, di bioball ini ada yang tadi disebut dengan nitrosomonas dan nitrobacter. Mereka itu ada di bioball ini. Salah satunya. Untuk sistem kerja filter, secara mekanis, filter bekerja dengan menyaring partikel kotoran yang ada di air akuarium, sehingga menyebabkan air jadi lebih bersih. Bahan yang digunakan umumnya berbacam batuan serta busa filter. Yang kedua, untuk sistem kerja filter secara kimia. Bekerja dengan cara menyerap beberapa bahan beracun yang ada di air, seperti zat asam, amonia, kaporit, serta bermacam obat ikan seperti methylene blue, yang bisa juga dinetralisir dengan bahan filter ini. Bahan filter tipe ini umpamanya zeolit, arang aktif, serta bermacam bahan cair yang dimasukkan ke air. Kemudian secara biologis, dengan cara merombak bahan beresiko seperti amonia, jadi bahan yang lebih aman untuk ikan. Seperti yang tadi di siklus daur amonia tadi, itu adalah filter biologis. Bakteri pengurai ada di bak filter seperti di bahan filter yang tadi berbentuk bioball dari plastik, ring keramik, bahkan juga di busa filter ada nitrosomonas serta nitrobacter. Mereka adalah 2 bakteri pengurai yang bekerja seperti bakteri pengurai di bak septic tank. Nah, di Jakarta Aquarium ada yang disebut dengan aquaris. Aquaris itu adalah kiper yang bekerja dengan ikan. Nah, untuk aquaris sendiri, job desk-nya adalah cleaning, scrubbing, vacuuming, food preparation, feeding, dan dive feeding. Sementara untuk kita, dokter hewan,
Job desk-nya adalah melakukan tindakan medis, round visit harian pagi dan sore, melakukan peracikan obat, training kepada akuaris, dan stock opname controlling. Ini adalah contoh laporan stock opname controlling yang ada di Jakarta Aquarium. Kemudian manajemen kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu, tindakan medis itu ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk preventifnya, kita melakukan aklimasi. Jadi aklimasinya itu harus pelan-pelan. Kemudian karantina, deworming, debarbing, kontrol populasi, dan biosecurity. Apa itu aklimasi? Aklimasi adalah kita menyesuaikan kualitas air. Ketika kita memindahkan ikan, kita harus menyesuaikan kualitas air yang sebelumnya dengan kualitas air di eksibit baru. Jadi kita harus menyamakan kualitas air di ikan tersebut. Jadi untuk adaptasi ikannya juga. Jangan sampai ikan langsung dipindah gitu aja ke eksibit baru. Nanti ikannya akan stres atau bisa mati. Untuk aklimasi harus dipastikan aman selama transportasi. Usahakan pada fase gelap untuk mengurangi risiko heat stroke. Kemudian yang dicek adalah suhu pH salinitas. Untuk amonia nitrat nitrit itu hanya dicek sekali, sementara suhu pH salinitas dicek setiap 15 menit sekali sampai didapatkan suhu pH dan salinitas yang sama. Ini adalah contoh acclimation form yang ada di Jakarta Aquarium. Kemudian karantina, sumber airnya itu sama dengan akuarium utama, tapi sistemnya terpisah, seperti yang tadi saya jelaskan yang closed system itu. Biasanya sih 14-30 hari. Terus kemudian jangan lupa dijaga kebersihannya dan dipantau kualitas airnya. Pantau nafsu makan dan perilakunya juga. Memberikan enrichment di akuariumnya. Kemudian ada deworming. Deworming diberikan menggunakan praziquantel, febendazole, dan levamisol. Dilakukan setiap 3-6 bulan sekali, diganti secara berkala untuk mencegah resistensi. Cara memasukkan obat seperti praziquantel, karena praziquantel itu dia tidak larut di dalam air. Jadi kita menggunakan alkohol secukupnya dan aquadis secukupnya. Kemudian dicampur, dikocok jadi satu, setelah larut, untuk memberikan ke airnya kita harus menggunakan saringan pada saat memberikannya, kemudian sambil diremas-remas karena tidak semuanya larut, walaupun sudah diberi alkohol juga praziquantel itu tidak semuanya larut. Kemudian jangan terlalu banyak menggunakan alkohol, secukupnya saja. Nah, debarbing. Seperti yang kita ketahui, pari itu memiliki duri atau taji berduri yang tadi, dan itu bisa menyebabkan berbahaya ke divernya kalau misalkan tidak sengaja terinjak atau misalkan tidak sengaja tertusuk. Jadi setiap 1-6 bulan sekali kita melakukan debarbing atau pemotongan duri tersebut. Lakukan ikan senyaman mungkin, kemudian mengangkat ikan dari air itu hanya 3-7 menit. Kalau misalkan udah lebih dari itu, masukin dulu ke air, baru nanti kita angkat lagi. Jangan lupa siapkan headlamp, iodine, dan liquid bandage. Untuk taji ini sendiri, duri ini, dia nanti akan tumbuh lagi seperti kuku sistemnya. Jadi ketika kita potong, nanti dia akan tumbuh lagi. Kontrol populasi itu memisahkan jantan dan betina produktif. Untuk biosecurity, fixed position. Jadi orang yang bekerja di exhibit ini sebaiknya tetap ada di sini. Jangan dirubah jadi dia ada di exhibit besar, tiba-tiba jadi ke exhibit kecil, karena itu akan memperbesar kontaminasi. Kemudian ada food bath box. Terus ada satu sistem itu digunakan satu perlengkapan. Sebaiknya jangan dicampur atau bergantian. Karena untuk mencegah tadi kontaminasi dan tertularnya penyakit. Terus ada deep box sterilisasi, pencucian wadah pakan, pencucian swimsuit dengan air panas. Jadi setelah diver masuk ke salah satu exhibit,
untuk dia berpindah ke exhibit lain, dia harus membilas badannya dan dengan air hangat untuk mencegah tadi tertularnya penyakit dari kontaminasi penyakit dari satu exhibit ke exhibit lain. Kemudian perendaman perlengkapan akuaris dengan klorin selama semalam. Untuk promotifnya, suplementasi pakan. Antara lain adalah vitamin B1, E, C, dan A. Kenapa? Karena vitamin B1, E, C, dan A itu sangat berkurang ketika kita melakukan proses freezing dan thawing. Jadi ikan-ikan pakan di Jakarta Aquarium itu kan diletakkan di dalam freezer. Nah, siangnya dilakukan thawing untuk keesokan harinya. Nah, dalam proses itu menyebabkan suplementasi pakan seperti vitamin B1, E, C, dan A itu berkurang. Maka kita harus memberikan vitamin untuk mereka. Nah, selain itu juga enrichment akuarium seperti koral, anemon, dan pipa. Untuk rehabilitatifnya, yaitu separasi akuarium, enrichment akuarium, pakan berkualitas tinggi, suplementasi pakan, dan pengobatan lanjutan. Untuk kuratif, pengobatan. Pengobatan itu ada per oral, parenteral, sekutan, IM, IV, terus per media. Yang beda di ikan adalah kita ada pengobatan per media. Per media itu jadi obatnya itu diberikannya ke airnya, bukan ke individunya langsung. Jadi ke airnya. Bisa dilakukan dengan deep bath atau prolonged immersion. Untuk pengobatan per oral, obat dimasukkan ke dalam pakan. Obat bubuk dimasukkan ke dalam kapsul, terus dimasukkan ke dalam pakan. Dilakukan pada pemberian pakan pertama. Jika perlu, ikan dipuasakan sebelumnya. Nah, untuk pemberian obat ini sebaiknya memasukkan obatnya itu sebelum diver memberi makan. Kenapa? Karena ditakutkan kalau kita memasukkan obatnya dari awal, obatnya akan larut dan dosisnya akan berkurang, akan larut di dalam pakannya tersebut dan kan masuk ke air, jadi nanti dosisnya berkurang kalau misalkan kita memberikannya di awal. Jadi sebaiknya sesaat sebelum diver memberi makan. Untuk pengobatan parenteral, untuk penyuntikan seri M bisa dilihat. Untuk ikan ada di atas, di dorsal, di sebagian situ. Nah, ini untuk pari bisa di sayap kanan kiri. Nah, untuk hiu ada di dorsal fin, di samping dorsal fin. Nah, ini yang tadi pengobatan per media. Jadi apa beda deep bath dan prolonged immersion adalah deep itu kita diamkan ikannya di dalam air yang diberikan obat itu selama 15 detik sampai 5 menit. Kemudian bath itu 30 menit sampai 8 jam. Untuk prolonged immersion itu 1 sampai 60 hari. Untuk yang prolonged immersion ini kita harus melakukan water change atau pergantian air setiap hari kurang lebih 20%. Setelah itu dicek lagi, kemudian di top up dosis obatnya. Untuk teknik diagnosa, seperti yang kita tahu ada inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya itu bisa skin scrap, gill clip, fin clip, dan pengambilan darah. Nah, seperti yang kita lihat, yang ada di kiri atas itu adalah untuk skin scrap. Jadi konsepnya skin scrap ini yang kita ambil adalah lendirnya. Kalau itu kan menggunakan objek glass. Bisa juga menggunakan cover glass, kita tarik dari bagian depan ke belakang ikan, tapi secara pelan-pelan. Sebenarnya lebih baik kalau di atas, diolesnya di bagian atas, karena dia di atas itu jarang terkena gesekan di bagian dorsal. Kemudian
Yang sampingnya adalah gill clip. Gill clip itu kita menggunting sebagian dari insang. Menggunting sedikit, kemudian diletakkan di objek gelas, terus diberikan tetes aqueous, ditutup cover gelas, baru dilihat di bawah mikroskop. Biasanya untuk parasit-parasit sendiri mereka bergerak. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada parasitnya atau tidak. Kemudian yang bawah yang di ekor itu adalah fin clip. Digunting sedikit, kemudian diletakkan di objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas. Sama caranya. Diberikan aqueous dulu 1 tetes, kemudian ditutup dengan cover gelas dan dilihat di bawah mikroskop. Untuk yang terakhir, ini adalah proses pengambilan darah. Nah, ini adalah contoh dari gill clip. Ini adalah insang yang mengalami hemoragi. Bisa dilihat itu merah-merah. Nah, ini untuk pengambilan darah. Pengambilan darah bisa dilakukan di vena caudalis, yang bagian kanan atas itu vena caudalis, bawahnya lateral line, juga di vena caudalis, tapi di bagian bukan dari ventral. Terus yang bawah yang dari mulut itu adalah aorta dorsalis, dan juga bisa secara intrakardial. Untuk darah ikan sendiri, strukturnya itu mirip dengan darah ayam. Dia memiliki inti. Untuk berbagai ciri ikan sakit antara lain adalah produksi lendir atau mukus berlebih, kemudian erosi pada sirip, sisik menggembung, kelainan pada mata, hemoragi pada kulit, bintik-bintik pada kulit bisa putih atau hitam, kemudian anoreksia dan kaheksia, kurang aktif, gangguan pernafasan, terus kemudian kelainan cara berenang, flashing, dan pembesaran abdomen. Jadi, ikan sendiri bisa mengalami floating ataupun sinking. Jadi dia bisa tiba-tiba di atas terus mengambang. Itu juga ciri ikan sakit. Bisa juga dia di bawah terus dan miring gitu, biasanya itu disebutnya sinking. Sumber penularan penyakit itu ada air, ikan, pakan, kemudian kontak langsung, konstruksi, peralatan, hama, dan personal. Untuk anestesi pada ikan, ada beberapa yang saya temukan di jurnal, ada triken metansulfonat, MS222, benzocaine, clove oil dan turunannya, eugenol, isoeugenol, kemudian metomidat atau etomidat, dan 2-phenoxyetanol. Nah, untuk di Jakarta Aquarium sendiri kita menggunakan aqueous. Aqueous ini bahan aktifnya adalah isoeugenol atau turunannya dari minyak cengkeh tadi. Dosisnya untuk light sedation itu 5-10 ml aqueous per 1000 liter air. Untuk heavy anesthesia itu 17-25 ml aqueous per 1000 liter air. Jadi ini digunakannya sebenarnya tidak banyak. Ya, cara memberikan anestesi di ikan itu dengan cara seperti pengobatan per media. Jadi kita campurkan, misalkan kita menggunakan 5 ml aqueous. Ambil 5 ml aqueous, terus kita campurkan di airnya, baru kita masukkan, dicampur ke airnya sampai rata, kemudian kita masukkan ikannya dan diamkan, nanti ikannya akan teranestesi. Kemudian penyakit pada ikan. Ada penyakit non-infeksius seperti malnutrisi, malformasi, traumatik, keracunan, mismanagement pengelolaan kualitas air, dan predasi. Jadi kalau misalkan kualitas airnya tadi tidak bagus, itu biasanya ikannya juga mengalami kelainan gitu. Biasanya sih yang terlihat di mikroskop adalah insangnya mengalami hemoragi merah-merah. Itu kalau misalkan kualitas airnya tidak baik. Untuk penyakit infeksius biasa bisa yang kita ketahui bisa karena bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan ektoparasit. Untuk bakteri ada Vinrod, itu disebabkan oleh Pseudomonas dan Aeromonas. Kemudian red inflammation, Vibrio itu disebabkan Aeromonas leukophaciensis di freshwater deep.
di freshwater. Sementara kalau di saltwater itu namanya Vibrio, terus juga bisa disebabkan oleh Pseudomonas. Vibrio ini sempat terjadi di Jakarta Aquarium. Dia itu mortalitasnya itu rendah, tapi morbiditasnya tinggi. Jadi cepat banyak yang tertular, tapi emang tidak ada mortality gitu. Kemudian ada white skin patch, disebabkan oleh Myxobacterium, Flexibacter, dan Columnaris. Kemudian ada ascites atau rascal, disebabkan oleh Pseudomonas dan Corynebacterium. Kemudian ada swim bladder disease. Nah, swim bladder disease ini biasanya yang seperti tadi saya bilang, kalau ikan terkena swim bladder disease itu dia bisa floating atau sinking, bisa mengapung atau tenggelam. Biasanya itu udah kelainan di swim bladder-nya. Swim bladder disease biasanya disebabkan oleh bakteri, tapi ada juga yang disebabkan oleh virus. Jadi bermacam-macam. Kemudian ada yang zoonosis 1, yaitu fish TB yang disebabkan oleh Mycobacterium marinum. Jadi harus hati-hati. Biasanya kalau misalnya kita buka nekropsi, di organnya itu terdapat bintik-bintik hitam. Itu fish TB, tapi harus dicek lebih lanjut sebaiknya ke lab untuk mengetahui jenis bakterinya. Nah, seperti yang kita lihat, yang sebelah kiri atas itu adalah swim bladder disease. Bisa kita lihat swim bladdernya besar kan, yang warna putih itu seperti menggembung. Terus yang sebelah kanan yang ikannya warna putih itu rascal atau dropsy. Terus yang berwarna merah di bawah itu yang red inflammation, bisa karena Vibrio atau Pseudomonas. Terus yang ada lingkarannya itu white skin patch seperti yang di bawah. Kemudian untuk virus ada limphocystis, dikenal juga dengan nodulosis. Biasanya berakhir pada kasus massive cauliflower shaped tumor. Nah, bentuknya seperti itu. Jamur bisa disebabkan oleh Ichthyosporidium hoveri dan Saprolegnia. Untuk protozoa, ini ada marine velvet disease, disebabkan oleh Amyloidinium ocellatum. Untuk di air tawar itu namanya adalah Piscinoidinium pilularis. Bisa terlihat seperti bintik-bintik putih. Jadi untuk ikan itu sering terkena white spot, tapi white spot itu belum tentu penyebabnya itu hanya satu saja. Jadi kita harus cek lebih dalam apa sih penyebabnya dia, karena seperti yang tadi limphocystis itu juga bisa terlihat seperti white spot. Kemudian ada hexamita atau hole in the head disease. Itu menyebabkan ikannya itu terjadi lubang-lubang di bagian kepalanya. Makanya disebut hole in the head disease. Kemudian ini yang sering menyebabkan white spot disease yang terjadi di Jakarta Aquarium. Itu adalah Cryptocaryon irritans. Untuk di air tawar itu disebut dengan Ichthyopterius multifiliis. Nah, itu yang bawah adalah Cryptocaryonnya. Tadi untuk cara diagnosanya kita harus melakukan skin scrape. Jadi kita mengambil lendir ikannya tersebut dengan cara skin scrape, dicek di bawah mikroskop, biasanya akan ketemu Cryptocaryon yang bentuknya seperti ini, dan mereka biasanya masih gerak. Nah, ini adalah contoh Cryptocaryon. Sebentar. Ya, itu yang ada bulatan. Nah, itu contoh Cryptocaryon bergerak. Nah, itu contohnya. Kemudian ada Broclinella hostilis. Kalau di air tawar disebut dengan Chilodonella. Nah, ini juga sering terjadi di Jakarta Aquarium. Ini adalah Urunema marinum. Untuk namanya di air tawar adalah Tetrahymena pidiformis. Dia bentuknya sama ya, mereka berdua itu. Kemudian ini Trichodina, kebetulan saya belum pernah menemukan ini. Nah, cacing ini juga sering terjadi di Jakarta Aquarium, itu sering banyak ikan yang mengalami kecacingan, mungkin karena dari airnya juga kan. Nah, bisa kita lihat
itu adalah Dactylogyrus. Dactylogyrus itu memiliki ciri-ciri dia memiliki titik 4 yang berbentuk seperti mata di bagian atas. Nah, itu ada titik 4. Itu adalah Dactylogyrus yang saya temukan. Kemudian Gyrodactylus. Nah, ini adalah kutu ikan atau fishless atau laos. Argulus yang atas. Kemudian ada lintah yang kedua, yang bawah adalah anchor worm atau Lernea. Kemudian yang ada di insang ini adalah Ergasilos. Nah, ini beberapa ektoparasit yang ada di ikan. Dan ini tadi perbedaan Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Ada 4 spot yang seperti mata untuk Dactylogyrusnya. Ini saya pernah menemukan fish mite di insang, tapi hanya menemukan satu ini aja, tidak ada yang lainnya. Dan menemukannya ketika sudah dinekropsi. Untuk pengobatan bisa dilakukan individu, yaitu per oral dan parenteral, seperti yang kita ketahui. Bisa juga secara komunal atau populasi. Bisa dilakukan dengan per oral atau per media. Per oral dengan cara membuat agar-agar seperti tadi, atau pelet yang dicampur obat. Untuk per media bisa dilakukan dengan deep, bath, dan prolonged immersion. Ini beberapa pengobatan pilihan. Masih banyak obat-obatan yang lain, tapi ini hanya beberapa di antaranya. Untuk helminthiasis dan crustacea, kita bisa menggunakan PK atau kalium permanganat 100 mg per 10 liter, 30-45 detik deep. Kemudian trichlorphon 100 ml per 100 liter. 3 hari prolonged immersion, melakukan daily water change 50%. Kenapa? Karena trichlorphon ini sangat toksik. Jadi kita harus benar-benar diawasi untuk penggunaannya. Nah, ini ada penghitungannya untuk trichlorphon. Dosis dikali liter, dosis dikali volume per 970 mg. Kemudian ada formalin 37%, 2-4 ml 10 liter. 30 minutes bath, ulangi setiap 3 hari. Kemudian praziquantel seperti yang tadi 3-15 ppm, 2-5 jam, 3 hari berturut-turut per minggu selama 3 minggu. Cara pengaplikasiannya seperti yang saya tadi bilang, menggunakan alkohol. Dilarutkan menggunakan alkohol terlebih dahulu, kemudian baru dicampur ke airnya. Kemudian fresh water dip 3-10 menit. Fresh water dip atau air tawar. Kemudian untuk white spot disease, ini yang sering terjadi itu kita menggunakan copper sebanyak 0,15-0,30 mg per liter untuk 1 bulan. Atau bisa juga ditambah dengan hiposalin. Untuk copper, itu nanti setiap hari kita harus melakukan pengecekan ke airnya. Setiap hari water change selama kurang lebih 20% dan melakukan pengecekan airnya. Kemudian setelah tahu berapa kadar coppernya, kita melakukan top up coppernya lagi ke dalam air tersebut. Kemudian untuk protozoa bisa menggunakan formalin 37%, 2-4 ml per 10 liter untuk 30 menit bath. Bisa juga menggunakan fresh water dip. Kemudian juga bisa menggunakan metronidazole 600-800 mg per 100 liter selama 3 hari. Nah, ini beberapa kasus yang ditemukan di Jakarta Aquarium. Ada tumor jinak di dekat hidung ikan kerapu raksasa. Sebenarnya ini ada videonya, tapi videonya tidak bisa di-play. Jadi hanya ada foto ini saja. Kemudian, nah ini ada tumor di kepala Conosaurus. Seperti kita lihat. Nah, ini baru mau saya ambil sampelnya besok, jadi baru mau dikirim sampelnya. Kemudian goiter di elasmo branch. Karena susah mengambil foto ikannya, jadi saya mengambil foto ini dari Google. Tapi bisa dilihat, goiter itu adalah pembesaran kelenjar tiroid. Karena
kekurangan iodin. Nah, di akuarium sendiri, yang saya sempat baca di jurnal-jurnal itu memang di captivity banyak elasmobranch yang terkena goiter karena kita kan menggunakan protein skimmer dan ozon. Nah, protein skimmer itu selain membersihkan air tadi, memfilter air tadi, ternyata iodinnya juga terfilter oleh protein skimmer tersebut. Apalagi kalau ditambah dengan ozon. Maka dari itu untuk goiter ini dilakukan pemberian suplementasi iodin sebanyak 10-30 mg per berat badan. Nah, untuk ektoparasit, ini ada cacing, yang panjang itu cacing, kemudian yang bulat kecil di bawah itu adalah cryptokarion. Jadi mereka udah ada white spot-nya dan ada cacingnya juga. Nah, kalau ini, yang besar ini adalah cacing. Sementara yang kecil-kecil panjang-panjang ini adalah uronema. Jadi terkadang satu ikan itu dia bisa mengalami 2 penyakit gitu. Untuk yang ini, penanganannya menggunakan koper sebanyak 0,30 selama 1 bulan, dan hiposalin. Hiposalin waktu itu 18 ppt. Dan yang ini juga dilakukan hiposalin selama sebulan 18 ppt. Ini ada nematoda worm, dia juga ada di skin, di kulit maksud saya. Dilakukan juga freshwater dig, dan juga sempat dilakukan prolonged immersion menggunakan febendazole. Kemudian ini kasus yang baru, ini suspek viral nervous necrosis. Viral nervous necrosis itu hanya terjadi di ikan grouper atau ikan kerapu. Nah, yang saya lingkarin itu adalah insang yang terjadi nekrosa. Jadi nekrosa pada insang. Kemudian yang di sebelah kanan itu bisa kita lihat itu terjadi gastritis merah-merah. Terus ini ususnya mengalami peradangan, enteritis. Ini sudah radang parah. Dan ini berwarna hijau. Jadi awalnya itu dia tidak terlihat sakit. Tiba-tiba sudah terbalik. Udah floating di atas. Terus tidak lama kemudian, 3 jam kemudian mati. Jadi tidak terlihat gejala klinisnya, hanya kelihatan tiba-tiba floating dan mati. Terus kemudian ini ada cairan berwarna hijau di sepanjang saluran intestinalnya. Dan ini adalah yang sebelah kiri itu swim bladder-nya. Sebenarnya swim bladder yang normal itu dia bentuknya seperti usus. Jadi warnanya itu putih gitu. Putih dan mulus. Tidak ada hitam-hitamnya seperti ini. Nah, ini ada massa berwarna hitam dan terjadi peradangan yang sudah kronis. Kemudian juga ini limpanya membesar. Kemudian untuk nekropsi, sebaiknya dilakukan kurang dari 1 jam sebelum kadaver diangkat dari air. Kenapa? Karena kalau kita melakukan nekropsi seperti gill clips dan skin scrape setelah 1 jam, itu biasanya parasit sudah pada mati, sehingga kita ketika melihat di bawah mikroskop itu agak susah untuk menginterpretasikan diagnosanya. Kalau kurang dari 1 jam, itu biasanya parasitnya masih banyak bergerak seperti yang tadi cryptokarionnya itu. Kemudian dilakukan pembuatan laporan nekropsi berdasarkan temuan patologis dan organ-organ dan interpretasinya. Penyimpanan spesimen dalam formalin 37% atau alkohol 70% untuk uji histopatologi. Kemudian ada instalasi kadaver di vendor legal. Kalau dari Jakarta Aquarium sendiri, kita insinerasi itu dilakukan di Pusat Studi Satwa Primata di Bogor. Nah,
Nah, Indonesia itu kan lebih banyak lautannya ya, lautannya terbentang luas. Maka dari itu dokter hewan yang bekerja di ikan itu masih banyak diperlukan. Tapi masih sedikit sekali peminatnya terhadap ikan. Makanya peluang itu masih terbentang luas. Maka dari itu jadilah dokter spesialis ikan. Dan ini beberapa daftar pustakanya, masih banyak lagi sebenarnya, cuma tidak dimasukkan. Terima kasih. Ya, Sudah. baik. Terima kasih banyak dokter atas materi yang telah diberikan. Sangat menambah wawasan ya. Oke, seperti yang kita sudah ketahui bersama tadi sudah bahas tentang anatomi, kemudian sudah bahas tentang nekropsi juga. Langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya himbau sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengetik kata saya di kolom pesan. Kemudian bagi peserta yang saya persilahkan untuk bertanya, diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon dan juga kameranya begitu ya, supaya kita lebih interaktif. Jadi langsung saja saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Silakan mengetik kata saya di kolom komentar. Oke, sudah langsung ada 3 penanya nih dokter. Iya. Oke, kita langsung saja kepada Saudari Citra Dewanti. Silahkan untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan ya. Halo? Ya, Halo. silakan. Ya. Halo Dokter Dea, apa kabar? Alhamdulillah baik, Citra. Iya nih, sekali-sekali kolega melihat koleganya lagi memberikan kuliah ya. Oke. Jadi aku mau tanya, Dokter Dea, yang pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah anestesi. Apakah setiap tindakan yang mau dilakukan, baik itu pembedahan atau mungkin ada preparasi memperbaiki luka atau gimana, itu harus dianestesi? Apabila tidak dianestesi, ada efeknya apa enggak? Kalaupun dianestesi, biasanya mereka untuk tertidurnya itu berapa lama? Apakah sama seperti spesies lain pada umumnya atau sedikit berbeda? Kemudian yang kedua, pada saat debarbing tadi dikatakan boleh 3-7 menit di atas air atau tidak kena air, tapi kalau tindakan masih lama, baiknya diberi air dulu ya, atau dikolamin lagi, terus baru diangkat lagi. Kenapa 3-7 menit? Apa hubungannya dengan sistem pernafasannya dia dan bagaimana mekanisme dia mempertahankan selama 3-7 menit ini? Itu aja pertanyaannya, Dek. Terima kasih. Iya. Ini Baik, terima kasih kepada Saudari Citra Dewanti atas pertanyaannya. Silahkan dokter, boleh langsung dijawab. untuk anestesi tadi ya. Sebenarnya kalau di sini biasanya anestesi itu digunakan untuk biasanya kalau ada kita mau melakukan operasi atau pembedahan. Untuk luka-luka sendiri biasanya tidak, karena kan luka paling kita memberikan iodin gitu. Hanya sebentar ya, bisa sebentar untuk ngangkatnya gitu. Kalau itu biasanya untuk pembedahan, terus juga apabila kita ada ikan baru transportasi seperti ikan besar itu kan susah ya untuk diangkatnya dari luar ke dalam. Jadi kita melakukan anestesi terlebih dahulu. Kenapa melakukan anestesi? Untuk mengurangi resiko stresnya sendiri. Karena ikan itu sebenarnya rentan stres, apalagi kalau nggak ada air. Jadi sebaiknya dianestesi terlebih dahulu untuk melakukan transportasi gitu. Terus untuk berapa lamanya, sebenarnya saya kurang hitung juga. Mungkin antara 20 sampai 30 menit ya gitu. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua tadi tentang debarbing. Iya, debarbing. Nah, seperti saya yang
yang tadi saya bilang, ikan itu gampang stres, apalagi kalau tidak di habitatnya kan, di atas air. Jadi kenapa 3-7 menit itu menghindari stresnya tersebut gitu. Takutnya nanti dia tidak bisa bernafas gitu. Gitu sih sebenarnya. Itu ada mekanisme pertahanannya nggak untuk 3-7 menit ini dia bernafas tanpa air? Mekanisme pertahanannya ya. Atau emang apa gimana? Iya. Gimana? Ya sama aja seperti kayak kita kalau masuk ke air gitu. Cuma karena ini dia lebih sensitif, jadi jangan lebih dari 3-7 menit aja gitu. Gitu. Tapi tadi mungkin agak miss sedikit ya. Maksudnya kan dia biasanya diletakkan di jaring atau strainer untuk menangkap ikannya. Nggak usah langsung setelah 3-7 menit itu tidak dilepaskan lagi ke kolam, nggak, tapi sama strainernya aja gitu dimasukin ke air. Jadi kita nggak susah lagi nangkapnya gitu. karena proses penangkapan itu juga bikin si ikannya tuh stres gitu. Jadi benar-benar mengurangi yang namanya stres gitu. Gitu. Apakah Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Apakah cukup menjawab, Saudari Citra Dewanti? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dea ya. Iya, sama-sama Citra. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk penanya kedua, saya persilahkan kepada maaf saudara atau saudari Chris Vick. Silahkan. Selamat sore. Iya, sore. Ya, silahkan. Saya mau tanya, dok, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, dari setiap penyakit ikan, itu apakah sama? Maksudnya, pada ikan, misalnya ikan jenis ikan pari sama ikan yang lain gitu, apakah penyakitnya itu sama? Lalu yang kedua, itu kalau pada ikan jenis Pisces sama yang jenis mamalia laut kayak umbi-umbi laut gitu, jenis penyakitnya itu apakah sama atau ada perbedaan gitu. Lalu yang ketiga, berdasarkan dari pengalaman dokter, saya rencana mau ambil skripsi mengenai lumba-lumba. Apakah ada referensi mengenai penyakit khususnya terhadap dari pada lumba-lumba itu dapat dicari di mana ya? Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa cukup terdengar, Dokter Eka? Iya, cukup. Ya, baik. Silakan dokter untuk dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk penyakit ikan sendiri berbeda-beda. Seperti tadi yang saya contohkan di VNN atau viral nervous necrosis itu aja hanya ada di ikan grouper. Ikan lain tidak terpengaruh gitu. Jadi untuk ikan hiu atau ikan pari dengan ikan-ikan biasa juga ada beberapa penyakit yang berbeda. Biasanya kalau misalkan ikan dicampur nih, ikan biasa dengan hiu dan pari itu, misalkan ikan itu terkena white spot. Nah, hiu sama pari ini terkadang tidak terkena. Maksudnya di sini, kalau di sini sendiri, sepengalaman saya belum pernah pari dan hiu itu terkena white spot. Tapi kalau di jurnal memang ada gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk lumba-lumba sendiri, sebenarnya karena di sini tidak ada lumba-lumba, jadi sebenarnya saya kurang paham. Paling sepengetahuan saya ketika saya magang sih agak berbeda ya, karena kan lumba-lumba itu dia bernafas dengan paru-paru. Jadi dia bisa mengalami pneumonia dan lain-lain gitu. Untuk referensi sendiri, sejujurnya karena di Jakarta Aquarium tidak ada lumba-lumba, jadi saya kurang paham. Mungkin bisa bertanya ke teman saya, Dr. Alma Nafian yang di WSI. Nanti kalau misalkan Anda mau tanya atau misalkan mau kontak, bisa tanya saya aja. Karena dia emang terjadinya di lumba-lumba gitu. Gitu ya, maaf gitu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Bagaimana? Apa cukup menjawab, Saudari Chris? Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya yang ketiga, ada Saudara David Prasetyo, silahkan.
Tes tes. Selamat sore. Ya, Sore. selamat sore. Ya, aku mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu masalah tadi yang zoonosis itu ya, yang apa fish TB ya, yang ikan apa yang bisa menular ke manusia juga yang penyakit fish TB itu tadi, Dok. Iya. Ya, itu ciri-cirinya kan tadi disebutkan kan bintik-bintik merah. Nah, itu ciri-ciri lain dan spesies ikan apa saja sih yang bisa terkena fish TB itu, dan kan penyakit zoonosis kan pastinya kan juga menular ke manusia. Nah, itu penularannya itu apakah kita megang ikannya atau kita makan ikannya itu, terus ciri-ciri manusia yang terkena fish TB itu bagaimana? Terus yang kedua, masalah formalin 37% tadi, Dok, yang treatment buat parasit dan protozoa tadi. Nah, itu apakah kalau mungkin formalinnya kenapa kok harus 37%, kok kenapa nggak apa lebih dari 37 atau enggak mungkin di atas dari 37%. Terus yang ketiga, masalah operasi, Dok, yang surgery. Mungkin kan aku pernah melihat apa yang ikan yang kan koi kan, kalau di waktu surgery itu dia itu kayak di apa dikenain kain basah gitu loh, Dok, kayak handuk basah. Habis itu diberi kayak maintenance-nya itu kayak dimasukin selang. Apakah di ikan air laut ini mungkin sama seperti itu, Dok, untuk masalah surgery-nya? Terima kasih, Dok. Ya, terima Iya. kasih atas pertanyaannya. Silakan Dokter Eka untuk dijawab. Untuk yang fish TB sendiri, sebaca saya di buku, karena saya sebenarnya belum pernah menemukan juga, jadi di buku itu dia ketika melakukan nekropsi di bagian organnya itu ada bintik-bintik hitam gitu, dan penularannya itu bisa, maksudnya kita megang aja tuh bisa tertular, jadi harus hati-hati banget. Makanya kalau nekropsi itu harus selalu menggunakan sarung tangan. Terus untuk ciri-cirinya di manusia itu mungkin sama seperti TB ya, saya juga kurang tahu sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu. Terus yang kedua tadi tentang apa yang kedua? Formalin, Dok, formalin. Oh, formalin. 37%. Jadi formalin itu sebenarnya mengiritasi. Dia itu mengiritasi kan. Nah, kenapa 37%? Kalau misalkan kita menggunakan formalin yang lebih tinggi kadarnya, itu berbahaya ke ikannya juga, karena mengiritasi, ikannya bisa mati. Dan di jurnal-jurnal juga semua menyebutkan formalinnya 37% gitu. Kemudian untuk yang terakhir, untuk surgery. Nah, kalau saya waktu itu surgery baru sekali, itu emang menggunakan kain basah. Jadi untuk ikan yang kecil, kan seperti koi gitu, kita menggunakan kain basah untuk agar dia tetap lembab dan bisa tetap ada airnya gitu untuk nafas kan. Nah, untuk waktu itu saya pernah operasi itu belutnya itu besar. Jadi kita maintenance-nya adalah dengan cara melihat apakah insangnya masih bergerak atau tidak. Kalau misalkan setiap beberapa menit itu selalu disiram menggunakan air yang dari exhibitnya tersebut. Jadi di bagian insangnya. Jadi tetap terpantau dari situ. Untuk pakai apa tadi, selang, emang beberapa pakai selang. Cuma karena saya jarang operasi, waktu saya operasi itu tidak menggunakan sih. Cuma bisa digunakan, bisa dilakukan menggunakan selang juga bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi yang ikan besar itu biasanya langsung disiram-siram aja di bagian insangnya gitu, biar dia tetap bisa bernafas. Gitu. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Apakah cukup menjawab? Sudah, terima kasih, Dokter. Iya, makasih. Ya, terima kasih kepada saudara David juga yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, karena sudah 3 penanya di sesi termin pertama, saya tutup termin pertama. Selanjutnya saya akan buka termin kedua untuk 3 penanya. Sudah ada yang bertanya juga, langsung saja kepada saudari Gerarda Gita. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oke, thank you sebelumnya untuk pertanyaannya. Sebetulnya saya mau nanya simpel aja sih. Kayak
penggunaan iodin yang tepat itu yang lebih bagus menggunakan povidone iodin atau iodin tincture ya untuk ikan-ikan baik di air tawar ataupun air laut. Thank you. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dokter untuk dijawab. Sebenarnya kalau di Jakarta Aquarium, kita menggunakan disebutnya betadine Cina yang T-tiochine. Kenapa? Karena itu tuh ternyata dia lebih nempel di air ketimbang dengan povidone iodin ataupun iodin tincture. Jadi yang T-tiochine itu dia lebih lama nempel di air. Sementara kalau kita menggunakan iodin tincture atau povidone iodin itu setelah kita memberikan itu biasanya kena air langsung hilang gitu. Jadi kita menggunakan yang gitu T-tiochine namanya. Itu betadine Cina. Gitu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Bagaimana Saudari Gerarda Gita, apa cukup menjawab? Iya, thank you. Iya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, penanya kedua di sesi termin 2 ini ada Saudari Desi, silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya mau nanya dok, tadi kan dijelaskan untuk penggunaan praziquantel itu dilarutkan terlebih dahulu di alkohol dan di aquades ya dok. Terus kata dokter tadi jangan kebanyakan alkoholnya dok. Kalau boleh tahu perbandingannya berapa ya dok antara praziquantelnya, alkohol dan aquadesnya? Terima kasih dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan dokter Eka untuk dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pemberian alkohol sendiri, biasanya sih kita sampai tertutup, misalkan praziquantelnya itu pokoknya sampai tertutup aja praziquantelnya. Jadi jangan terlalu banyak sampai bisa ngelarutin praziquantel semuanya aja. Jadi tidak ada takaran pastinya. Nah untuk aquadesnya boleh lebih banyak sih sebenarnya. Kenapa alkohol itu tidak boleh terlalu banyak? Karena pernah terjadi suatu pengalaman ini di sini memberikan prazi karena eksibitnya besar, jadi memberikan prazinya kan banyak, otomatis menggunakan alkohol juga lebih banyak. Yang terjadi adalah di akuariumnya terjadi blooming bakteri. Jadi kenapa dibilang secukupnya aja adalah segitu. Jadi kira-kira aja, tapi jangan terlalu banyak. Jadi sampai selarutnya aja sih prazinya itu gitu. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Cukup menjawab, Saudari Desi? Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, untuk penanya terakhir sudah ada juga dari Saudari Deanda Ria Naoremisa. Silahkan. Dok, izin bertanya. Kalau kan tadi ada ciri ikan sakit ya? Flashing itu apa ya? Apa? Flashing, aku masih agak kurang paham. Soalnya tadi nggak dijelasin juga. Oh, flashing. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dokter untuk dijawab. Jadi flashing itu berenangnya tidak teratur. Jadi kayak miring gitu. Tidak. Kalau biasa ikan kan berenang ya kelihatan lah ya dia masih stabil gitu. Nah, kalau flashing tuh dia tidak bisa mengendalikan cara dia berenang sendiri gitu. Jadinya dilihat dari cara berenang itu dia kayak biasa miring atau kadang sampai terbalik terus muter lagi gitu, seperti itu. Flashing. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab, Saudari Deandria? Ya, terima kasih. Baik, karena sudah 3 penanya juga di sesi termin kedua ini dan waktunya juga sudah habis untuk sesi tanya jawab, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi setelah kita mempelajari materi yang telah diberikan oleh Dr. Eka tadi, kesimpulannya adalah ikan merupakan salah satu dari banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, ikan memiliki banyak jenis dan tentunya juga memiliki cirinya masing-masing. Untuk pemeliharaan ikan harus memperhatikan kesejahteraannya juga, yaitu terkait dengan animal welfare dan 5 kebebasannya. Untuk ikan stres itu dapat disebabkan oleh ada fluktuatif suhu, bahan kimia, polusi air, dan sebagainya. Kemudian untuk life support system itu terdiri dari ozon, protein skimmer,
UV, dan juga sistem filter. Nah, karena di Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang juga lautannya sangat luas, maka dari itu masih sangat banyak dibutuhkan dokter hewan yang mau berkontribusi untuk satwa akuatik seperti yang telah Dokter Eka sebutkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita sudah ada di penghujung acara dari kuliah hari ini. Semoga kuliah hari ini dengan tema manajemen kesehatan ikan laut dapat memberi ilmu, wawasan, dan tentunya kepedulian teman-teman untuk satwa Indonesia. Nah, sekarang sebelum saya tutup kuliah hari ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Teman-teman panitia dimohon untuk mempersiapkan diri untuk kita boleh foto bersama ya. Nah, teman-teman peserta lainnya silahkan untuk mengaktifkan kameranya, tidak perlu malu-malu, silahkan diaktifkan. Dokter Ligaya juga silahkan, dokter. Oke, apa sudah Sudah siap ada semuanya? fotoku. Ya, kita akan foto bersama terlebih dahulu, dok. Ya. Oke, semuanya untuk mengaktifkan kameranya ya, saya akan pandu. Teman-teman panitia boleh ambil gambarnya, saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. Gaya bebas ya. Oke, saya akan pandu yang terakhir. 1, 2, 3, cheese. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMP MSc, selaku pembina Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Kemudian yang terhormat Dr. Hewan Eka Deandra Rahayu, dari Jakarta Aquarium Indonesia selaku pemateri pada hari ini. Terima kasih banyak Dr. Ligaya dan juga Dr. Eka. Sama-sama. Terima kasih juga. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Saudara Virgilius Martin selaku Ketua Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar FKH IPB. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sudah hadir untuk kuliah bersama pada hari ini. Akhir kata, saya Chelsea Judith Sayulina, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana keluar?